Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, pencipta manusia, yang mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu dengan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda yang rusak dengan yang mulia. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafik Aziza, saya dari kelas B 3 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini insya Allah akan menjelaskan tentang Ta'riful Quran, Ma'rifatul Quran, atau mengenal Al-Quran. Langsung saja ke penjelasan yang pertama mengenai Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Jadi Al-Quran secara bahasa adalah kalamullah yang berarti bacaan. Namun secara istilah, Al-Quran yaitu kalamullah yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah suatu ibadah. Jadi, Ta'riful Quran yaitu kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala qalbi Muhammad SAW al-manqulu bitawatur al-muta'abbadu bitilawatihi. Disebut kalamullah karena Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan dari malaikat, bukan dari jin, bukan juga dari syaitan, akan tetapi Al-Quran itu perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran itu menjadi sangat-sangat mulia karena perkataan dari Allah. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa menyerupai kalamullah. Nah, Al-Quran itu al-mu'jizu sebagai mukjizat, al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan berbagai cara. Yang pertama berupa impian waktu Rasulullah sedang tidur. Kadang-kadang wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril menyerupai bentuk manusia atau laki-laki. Lalu kadang-kadang Al-Quran itu disampaikannya melalui malaikat dalam bentuk asli. Juga kadang-kadang wahyu itu datang tidak dengan perantara malaikat, melainkan diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari hadirat Allah sendiri. Lalu poin keempat, Al-Quran itu al-manqulu bitawatur, diriwayatkan secara mutawatir. Jadi setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau langsung menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya. Di antara mereka terdapat beberapa orang sahabat yang secara khusus mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu. Jadi terkadang Al-Quran itu ditulis dari pelepah kurma, dari tulang-tulang, kulit hewan, dan sebagainya. Di antara yang terkenal dari penulis Al-Quran yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay ibn Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Demikian para sahabat yang lain pun banyak yang menulis Al-Quran meskipun tidak mendapatkan instruksi langsung dari Rasulullah SAW. Lalu Ta'riful Quran yang terakhir adalah al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya sebagai ibadah. Jadi dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tiada terhingga besarnya. Dan inilah keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika kita membaca Al-Quran maka Allah akan menyempurnakan pahala kita dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim sebagai satu huruf, namun alif merupakan satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sedangkan dalam kitab Al-Jurumiyah atau kitab ilmu nahwi yang dikarang oleh Syekh Ibnu Az-Zurum atau Abu Abdillah Muhammad bin Daud Al-Sinhaji, kalam itu adalah lafad, murokab, mufid, wad'i. Jadi lafad itu ucapan, murokab tersusun, mufid memberi faidah, dan bil wad'i dengan sebuah tujuan. Jadi kalam adalah lafad yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya ma'rifatul Quran yang kedua yaitu asma'ul Quran atau mengenal nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki sejumlah nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsinya bagi kehidupan manusia. Di antaranya nama-nama Al-Quran yang pertama Al-Kitab. Al-Kitab ini diambil dari kata kataba, artinya menulis. Kitab sama dengan maktub, berarti yang ditulis. Jadi di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz, Al-Quran ini juga ditulis oleh para sahabat, di mana kan ditulis itu dimaksudkan untuk menjamin keaslian daripada Al-Quran itu sendiri. Kedua, Al-Huda. Al-Huda itu petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi untuk orang-orang yang beriman itu Al-Quran sebagai pemberi komando. Bila Al-Quran mengatakan lakukan, maka orang-orang beriman akan melakukannya. Bila Al-Quran mengatakan berhenti, maka mereka pun akan berhenti. Jadi sesungguhnya petunjuk Allah lah yang benar-benar petunjuk. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran itu Al-Furqan, yaitu pembeda. Jadi Al-Quran itu pembeda antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Al-Quran itu ar-rahmah, rahmat, karena keberadaannya merupakan wujud rahmat Allah bagi umat manusia. Dengan Al-Quran, mereka terhindar dari kebimbangan dalam mencari petunjuk. Dan yang kelima, Al-Quran itu adalah an-nur, cahaya, karena Al-Quran akan menerangi jalan hidup manusia. Dan nama selanjutnya, yang keenam, nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa, sebagai obat, karena ia akan mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ketujuh, Al-Haq, kebenaran, karena Al-Quran adalah kebenaran hakiki yang diturunkan dari Allah, Al-Haq, kepada nabinya melalui malaikat Jibril Al-Amin, dan sampai kepada kita melalui hadis-hadis mutawatir. Dan kedelapan, Al-Bayan. Al-Bayan itu penjelasan, karena dalam Al-Quran itu menjelaskan berbagai hal, bahkan hal-hal yang tidak pernah dijelaskan di kitab-kitab lain. Lanjut ke 9, Al-Mau'izah, yaitu sebagai nasihat, karena isinya merupakan nasihat-nasihat dan wejangan yang sangat berguna bagi manusia. Dan yang ke-10, Az-Zikir, sebagai peringatan. Jadi nama-nama tersebut menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran, antara lain sebagai kitab berita dan kabar tentang berbagai hal yang telah, sedang, dan akan terjadi, baik yang terjangkau oleh indera manusia maupun yang masih gaib. Lalu kedudukannya sebagai kitab hukum dan syariat, karena membuat hukum dan perundang-undangan yang dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Lalu sebagai kitab jihad, karena ia menggelorakan semangat jihad dan menjadi panduan para mujahid. Lalu sebagai kitab tarbiyah, karena Al-Quran ini sangat mendidik bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, karena orang-orang yang beriman menjadikannya sebagai panduan dalam hidup mereka. Adapun ma'rifatul Quran yang selanjutnya yaitu muqtadul imani bil Quran, iman kepada Al-Quran. Jadi salah satu iman kepada Al-Quran yaitu al-unsu bihi, yang pertama, berhubungan erat dengan Al-Quran. Karena dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi indikator belajar dan mengajarkannya ini ada 4. Pertama yaitu 1, tilawah, membacanya. Kedua, memahaminya. Ketiga, menerapkannya. Keempat, menjaganya. Menjaga ini adalah puncak hubungan erat kita dengan Al-Quran. Allah telah menjaga Al-Quran dengan penjagaan yang ketat. Khudil kitaba biquwwatin. Ambillah
Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Kedua, iman kepada Al-Quran itu tarbiyatun nafsi bihi, menterbiahkan diri dengan Al-Quran. Jadi tarbiyah itu mendidik diri kita sendiri dengan Al-Quran. Ketiga, iman kepada Al-Quran itu at-taslimu li ahkami, tunduk pada hukum-hukum, karena Al-Quran ini adalah hukum yang paling adil. Karena Al-Quran ini tidak dipengaruhi oleh rasa sayang, tidak dipengaruhi oleh rasa benci, meskipun kepada dirinya sendiri. Jadi hukum ini sangat-sangatlah adil. Hukumnya pun paling lengkap. Hukumnya sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang terakhir, iman kepada Al-Quran itu ad-da'watu ilaihi, menyeru orang kepadanya, dan iqamatuhu fil ardi, menegakkannya di muka bumi. Jadi berdakwah kepada Al-Quran ini adalah kewajiban setiap muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi mengajak untuk membacanya, memahaminya, menerapkannya, dan menjaganya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahannya, karena kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Unzur maqala wa la tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.